Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanisha Fitri, NIM 1901880, nomor absen ke-35 pada mata kuliah Kecerdasan Bisnis, jurusan Sistem Informasi, Universitas Maliku Saleh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 pada mata kuliah Kecerdasan Bisnis ini. Baiklah, untuk kesimpulan materi pertemuan pertama, di mana pokok bahasannya atau judul pembahasannya yaitu Dasar Bisnis Intelligence. Business Intelligence atau kecerdasan bisnis merupakan ilmu yang mempelajari suatu konsep atau metode dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis berdasarkan sistem yang berbasis data. Inti dari Business Intelligence adalah digunakan sebagai sarana dan alat untuk analisis, kemudian dilakukan analisis pada data yang sudah ada atau data mentah, kemudian data itu disimpan dan diekstrak sehingga menghasilkan. Inti dari Business Intelligence adalah digunakan sebagai sarana dan alat untuk analisis, kemudian dilakukan analisis pada data yang sudah ada atau data mentah, kemudian data itu disimpan dan diekstrak sehingga hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan. Secara umum, Business Intelligence pada prosesnya digunakan melalui ekstraksi data-data operasional perusahaan dan mengumpulkan sebuah data warehouse, contohnya mengakses data dalam 10 tahun yang lalu. Contoh dari Business Intelligence yaitu hasil dari penyederhanaan dan peringkasan yang disajikan dalam bentuk grafik, tabel, ataupun diagram pengambilan keputusan, seperti di perusahaan e-commerce yang mendata daftar pengunjung dalam bentuk grafik atau tabel. Data warehouse adalah pusat repositori informasi yang mampu memberikan database berorientasi subjek untuk informasi yang bersifat historis yang mendukung decision support system dan executive information system. Data warehouse ini penting karena tanpa adanya data warehouse tidak akan ada business intelligence. Fungsi Business Intelligence sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan, di mana sistem dan aplikasi ini mengubah data dalam suatu perusahaan ke dalam bentuk pengetahuan. Contoh aplikasi atau sistem yang mendukung Business Intelligence adalah Sisense, Lookers, Datapin, Zoho, Analyst, Power BI, dan lain sebagainya. Business Intelligence juga mengacu pada alat, teknologi, aplikasi, dan praktik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis, serta menyajikan data mentah suatu organisasi untuk menciptakan informasi bisnis yang mendalam dan dapat ditindaklanjuti. Terdiri dari strategi dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk analisa data informasi bisnis. Business Intelligence menggabungkan analitik bisnis, penggalian data, visualisasi data, alat dan infrastruktur data, serta praktik terbaik untuk membantu organisasi membuat lebih banyak keputusan berdasarkan data. Teknologi Business Intelligence memberikan tampilan operasi bisnis yang historis, terkini, dan prediktif. Business Intelligence telah berkembang selama beberapa tahun terakhir, sehingga menyertakan lebih banyak proses dan aktivitas untuk membantu meningkatkan kinerja. Fungsi umum Business Intelligence mencangkup pengumpulan data, pelaporan prosesan analisis online, analisis pengumpulan data, proses pengumpulan, pemrosesan data yang kompleks, manajemen kinerja bisnis, tolak ukur kinerja, pengumpulan teks, analisis prediktif, dan analisis preskriptif. Yang pertama, pengumpulan data. Menggunakan database, statistik, dan pembelajaran mesin untuk mengungkapkan tren dalam pengumpulan data besar. Kemudian, pelaporan. Berbagi analisis Kemudian ada pelaporan. Berbagi analisis data kepada pemangku kepentingan
sehingga dapat menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Kemudian ada metrik dan tolak ukur kinerja. Membandingkan data kinerja saat ini dengan data historis untuk melacak kinerja terhadap sasaran. Lalu ada analisis deskriptif, menggunakan analisis data awal untuk mencari tahu apa yang terjadi. Kemudian ada querying, menanyakan pertanyaan spesifik data. Kemudian analisis statistik, yaitu mengambil hasil dari analitik deskriptif untuk mengeksplorasi data lebih lanjut menggunakan statistik. Lalu ada visualisasi data, yaitu mengubah analisis data menjadi representasi visual seperti bagan, grafik, dan histogram agar lebih mudah dipahami. Kemudian ada analisis visual, yaitu menjelajahi data melalui penceritaan visual untuk mengkomunikasikan wawasan dengan cepat dan tetap mengikuti alur analis. Kemudian yang terakhir ada persiapan data, yaitu menyusun berbagai sumber data, mengidentifikasi di dimensi, dan pengukuran serta menyiapkan untuk analisa data. Kemudian rangkuman untuk materi pertemuan kedua dengan pokok bahasan atau judul dari pembahasan yaitu Business Intelligence atau Data Mining. Latar belakang kenapa harus adanya data mining diantaranya adalah banyak data yang telah direkam dan disimpan sampai saat ini. Contohnya, transaksi penjualan supermarket, transaksi perbankan, dan kartu kredit, log penjualan web atau akses log, akuisisi data dalam penelitian-penelitian seperti astronomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Sistem komputer lebih murah dan cepat atau Moore's Law. Kebutuhan untuk berkompetisi dengan strategi yang tepat menjadi lebih tinggi. Data adalah rekaman atau catatan terhadap fakta atau transaksi atau objek yang belum diolah atau didefinisikan adalah ekstraksi informasi yang eksplisit, tidak diketahui sebelumnya, dan berpotensi berguna. Data mining adalah suatu teknik untuk menggali data dengan metode atau model dengan menggunakan algoritma tertentu yang nantinya pada akhirnya berguna untuk mencari informasi yang belum ada atau belum kelihatan. Contohnya dari data mining adalah menentukan bahwa banyak orang bernama Bambang di daerah Jawa Timur dan mengelompokkannya ke dokumen web mengenai bunga sesuatu. Ilmu dari data mining yaitu gabungan dari beberapa bidang ilmu komputer dalam matematik atau ilmu komputer. Diperlukan karena data yang sangat besar, dimensi data yang besar, dan data heterogen. Arsitektur data mining diantaranya ada knowledge base atau daerah knowledge yang digunakan untuk memberi petunjuk pencarian atau mengevaluasi hasil pola, dan data mining engine, yaitu terdiri dari sekumpulan modal fungsional seperti characterization, association, classification, cluster analysis, evaluation, dan deviation analysis. Tugas data mining ada dua diantaranya, prediktif, yaitu memprediksi nilai dari atribut tertentu berdasarkan nilai dari atribut lainnya. Dan yang kedua ada deskriptif, yaitu memperoleh pola correlation, trend, cluster, trajectory, anomali untuk menyimpulkan hubungan di dalam data. Pada saat ini, persaingan bisnis semakin ketat, apalagi ditambah dengan globalisasi dan ekonomi dunia yang melemah. Data analis merupakan salah satu faktor yang menentukannya apakah sebuah bisnis dapat bertahan, berkembang, ataupun jatuh. Perusahaan harus dapat menganalisis data perusahaannya dengan tepat dan cermat agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis. Data analis yang dilakukan perusahaan akan digunakan untuk pengambilan keputusan,
penjualan satu produk dan tidak hanya ditentukan oleh harga dan kualitas produknya saja. Banyak faktor yang akan mempengaruhinya seperti karakteristik pelanggan, geografi, lingkungan, musim, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Karena faktor-faktor itu, perusahaan membutuhkan sebuah alat bantu yang dapat digunakan untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang kelak akan menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan business intelligence atau BI untuk bisa membangun sebuah sistem bisnis intelligence yang baik. Banyak yang harus diperhatikan, mulai dari tahap pengembangannya, business intelligence, lingkungan dan BI, dan tools yang digunakan. Data mining juga melakukan proses analisis terhadap tumpukan data yang ada, namun proses analisanya tidak sama dengan proses analisis statistik biasanya. Karena dalam data mining tidak dilakukan penarikan hipotesis seperti pada analisis statistik. Persamaan-persamaan yang ada di dalam algoritma data mining tidak perlu dikembangkan secara manual seperti pada analisis statistik. Tool yang ada pada data mining tidak hanya bisa digunakan untuk data-data numerik saja. Sumber data pada data mining juga harus sudah merupakan data yang bersih. Ada 6 operasi yang biasanya digunakan dalam data mining. Yang pertama, asosiasi yang digunakan untuk mengenali perilaku yang ada pada kejadian khusus yang terjadi. Yang kedua, klasifikasi yang digunakan untuk menganalisis. Yang kedua, klasifikasi yang digunakan untuk mengenali perilaku atribut dari kelompok yang telah dibuat. Lalu yang ketiga, regresi atau sering disebut dengan forecasting, digunakan untuk memperkirakan nilai yang ada di masa mendatang berdasarkan data yang ada sebelumnya. Lalu yang keempat, ada time series atau disebut juga dengan forecasting, digunakan sama dengan regresi, namun diperkirakan datanya hanya bergantung pada waktu. Lalu yang kelima ada cluster, digunakan untuk melakukan pengelompokan seperti klasifikasi dengan menggunakan neural network atau statistik. Lalu yang terakhir ada sequence, digunakan mirip dengan asosiasi, namun kejadian-kejadian yang terjadi akan dihubungkan. Lalu kemudian kesimpulan materi pertemuan ketiga, di mana pokok pembahasannya atau judul pembahasannya yaitu metode dalam data mining atau tugas data mining. Tugas data mining itu ada 2, diantaranya prediktif, yaitu diantaranya ada classification, time series analysis, dan regression. Dan kemudian descriptive. Diantaranya ada clustering, association, dan sequence discovery. Data mining banyak menggunakan metode atau algoritma, jadi setiap bagiannya mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lalu, clustering atau clustering adalah mengidentifikasi kelompok alami dari data berdasarkan kemiripan atribut, disebut juga dengan segmentation. Algoritma yang sering dipakai pada clustering diantaranya ada K-means, Simple Additive Weighting atau SAW, K-medoids, Fuzzy C-means, Subtractive, Mountain, dan Hierarchy. Lalu Simple Additive Weighting atau SAW, pengertiannya yaitu suatu metode dalam sistem penunjang keputusan di mana merupakan bagian dari bisnis intelligence yang menjumlahkan bobot dari aspek positif dan negatif pada setiap alternatif pada kriteria yang diusulkan. Metode ini perlu proses normalisasi agar dapat dibandingkan dengan semua kriteria yang menjadi dekomposisi dari semua kriteria dan alternatif. Contoh dari clustering yaitu web dokumen clustering, di mana tujuannya untuk mencari gugus dokumen-dokumen web yang mirip berdasarkan kemunculan istilah penting dengan pendekatan yaitu mengidentifikasi istilah yang sering muncul pada setiap dokumen, mengukur kemiripan berdasarkan frekuensi kemunculan istilah pada dokumen lainnya,
dengan hasil berupa web search engine memunculkan dokumen-dokumen yang mirip berdasarkan istilah yang dicari. Association ruler atau descriptive Association rule disebut juga market-based analysis, yang artinya menganalisa tabel transaksi penjualan dan mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer, dan untuk mengidentifikasi kelompok kesamaan dari produk dan kebiasaan apa yang terjadi guna kepentingan cross-selling atau untuk mencari produk yang biasanya terjual bersamaan dan untuk mencari tahu apa aturan yang menyebabkan kesamaan tersebut. Contoh dari cross-selling diantaranya ketika orang membeli susu, biasanya dia juga membeli keju. Dan ketika orang membeli Pepsi atau Coke, orang juga membeli jus. Selanjutnya untuk kesimpulan materi pertemuan 4 dan 5, di mana pokok bahasan atau judul pembahasannya yaitu tugas data mining bagian deskriptif. Tugas data mining dari segi deskriptif atau clustering diantaranya adalah mengidentifikasi kelompok alami dari data berdasarkan kemiripan atribut, disebut juga dengan segmentation. Unsuppressed method adalah suatu. Lalu untuk kesimpulan materi pertemuan 4 dan 5, di mana pokok bahasan atau judul dari pembahasan adalah tugas data mining atau deskriptif. Tugas data mining dari segi deskriptif atau clustering diantaranya adalah mengidentifikasi kelompok alami dari data berdasarkan kemiripan atribut, disebut juga dengan segmentation. Unsuppressed method adalah tidak satupun atribut yang digunakan untuk memandu proses pembelajaran atau tidak ada label. Additive weighting atau SAW, K-medoid, fuzzy, means, subtractive, mountain, dan hierarchy. Simple additive weighting atau SAW adalah suatu metode dalam sistem penunjang keputusan di mana merupakan bagian dari business intelligence yang menjumlahkan bobot dari aspek positif atau negatif pada setiap alternatif pada kriteria yang disusulkan. Metode ini perlu proses normalisasi agar dapat dibandingkan dengan semua kriteria yang menjadi dekomposisi dari semua kriteria atau alternatif. Contoh yang paling umum dari clustering adalah mengolah data pelanggan, di mana misalnya mengklasterkan umur atau age dan pendapatan atau income sebagai atribut. Dengan hasilnya merupakan segmentasi atau pengelompokan di mana terdapat 3 klaster, diantaranya klaster 1 adalah populasi berusia muda dengan pendapatan rendah, klaster kedua adalah populasi berusia menengah dengan pendapatan yang lebih tinggi, dan klaster terakhir populasi berusia tua dengan pendapatan yang lebih rendah. Contoh lainnya dari clustering yaitu web dokumen clustering, di mana tujuannya untuk mencari gugus dokumen-dokumen web yang mirip berdasarkan kemunculan istilah penting, dengan pendekatan yaitu mengidentifikasi istilah yang sering muncul pada setiap dokumen, mengukur kemiripan berdasarkan frekuensi kemunculan istilah pada dokumen lainnya, dengan hasil berupa web search engine memunculkan dokumen-dokumen yang mirip berdasarkan istilah yang dicari. Tugas dari data mining dari segi deskriptif association rule diantaranya disebut juga market basket analysis, yang artinya menganalisa tabel transaksi penjualan dan mengidentifikasi produk-produk yang sering kali dibeli bersamaan dengan oleh customer, dan mengidentifikasi kelompok kesamaan dari produk dan kebiasaan apa yang terjadi guna kepentingan cross-selling untuk mencari produk apa yang biasanya terjual bersamaan dan untuk mencari tahu apa aturan yang menyebabkan kesamaan tersebut. Contoh dari cross-selling diantaranya ketika orang membeli susu, biasanya dia juga membeli keju, dan ketika orang membeli Pepsi atau Coke, biasanya dia juga membeli jus. Tugas data mining dari segi deskriptif.
Sequence analysis diantaranya digunakan untuk mencari pola pada serangkaian kejadian yang disebut dengan sequence. Contoh adalah rangkaian klik pada sebuah website berisi rentetan URL dan implementasinya, yaitu memodelkan pembelian oleh pelanggan sebagai sebuah sequence atau rangkaian data. Misalnya, pertama-tama seorang pelanggan membeli komputer, kemudian membeli speaker, dan akhirnya membeli sebuah webcam. Contoh dari sequence analysis adalah rangkaian klik pada sebuah website berita dengan setiap nodenya adalah kategori dari URL, dan garisnya melambangkan transisi antar kategori URL tersebut, sehingga setiap transisi dikelompokkan dengan sebuah bobot yang digambarkan kemungkinan transisi antara satu URL dengan URL yang lainnya. Kemudian kesimpulan untuk materi pertemuan ke-6 dan ke-7, di mana pokok bahasan atau judul pembahasannya yaitu Business Intelligence Dashboard. Business Intelligence Dashboard ini sebenarnya adalah salah satu output sendiri dari Business Intelligence, di mana Business Intelligence ini merupakan salah satu outputnya dalam bentuk grafik dan tabel. Dashboard adalah tampilan virtual, jadi Business Intelligence Dashboard ini adalah suatu alat visualisasi data yang menampilkan data metrik dan indikator kinerja utama atau KIKU untuk suatu organisasi. Dashboard ini mengkonsolidasikan dan mengatur angka, bahkan terkadang metrik scorecard kinerja pada suatu layar. Mereka dapat disesuaikan untuk keperluan khusus dan dapat menampilkan metrik khusus yang ditargetkan untuk satu titik pandangan dan departemen. Oracle dan Microsoft adalah salah satu vendor dari Intelligence Dashboard bisnis ini, di mana dashboard ini juga dapat diciptakan melalui aplikasi bisnis yang lain seperti Excel. Dashboard Intelligence Business terkadang disebut juga sebagai dashboard organisasi. Dashboard Intelligence Business sering dianggap sebagai scorecard kinerja. Perbedaan utama antara keduanya yaitu secara tradisional adalah bahwa dashboard intelligence business seperti dashboard mobil menunjukkan status pada titik dari waktu tertentu. Sebuah scorecard di sisi lain menampilkan kemajuan dari waktu ke waktu menuju tujuan tertentu. Dashboard dan scorecard bisa didesain secara konvergen. Sebagai contoh, beberapa produk komersial, dashboard juga mencangkup kemampuan untuk melacak kemajuan menuju tujuan. Sebuah produk yang menggabungkan unsur-unsur dari kedua dashboard dan scorecard kadang-kadang disebut juga dengan papan skor. Lalu ada fungsi dashboard. Yang pertama, meneliti informasi dengan sekali pandang. Contoh, pengendara sepeda motor harus dapat mengetahui berapa laju kendaraannya selama waktu sepersekian detik. Dia menatap dashboard kendaraannya sebelum akhirnya kembali melihat jalan. Lalu yang kedua, memberikan informasi secara efektif dan efisien. Yang ketiga, indikator kinerja atau pencapaian target. Contoh, seorang pengendara bertujuan untuk berkendara dengan santai dengan kecepatan sedang berdasarkan pemikiran sendiri. Pengendara menganggap bahwa berkendara dengan kecepatan sedang adalah berkendara dengan kecepatan 40-60 km per jam. Lalu tujuan utama Business Intelligence Dashboard adalah yang pertama, memungkinkan akses interaktif ke data atau seringkali disebut juga sebagai real time. Lalu yang kedua, memungkinkan manipulasi data untuk memberikan analis yang tepat oleh manajer. Lalu yang ketiga, menyediakan wawasan yang bernilai untuk menghasilkan keputusan yang informatif dan lebih baik. Yang keempat, proses BI berbasis pada informasi data ke informasi, kemudian keputusan, dan akhirnya ke aksi dan tindakan. Lalu yang terakhir, memfasilitasi closing
the strategy gap dari suatu organisasi. Lalu ada keuntungan bisnis dashboard. Dari penjelasan teori dan fungsi dan tujuan tentunya akan terdapat banyak keuntungan. Dengan adanya dashboard dalam suatu organisasi, ada beberapa kajian tentang hal ini, yaitu yang pertama, menurut Wayne W. Exerson pada tahun 2003, dia mengatakan kalau keuntungan dari Business Intelligence Dashboard ini, yang pertama, penghematan waktu sebanyak 60%, lalu yang kedua, single version of the charts sebanyak 59%, lalu yang ketiga, meningkatkan strategi dan plans sebanyak 57%, lalu yang keempat, meningkatkan keputusan taktis sebanyak 56%, lalu ada proses lebih efisien sebanyak 55%, kemudian penghematan biaya sebanyak 37%, dan yang terakhir meningkatkan relationship pelanggan dan mitra sebanyak 36%. Kemudian ada menurut Thomson pada tahun 2004. Dia mengatakan kalau keuntungan dari business intelligence ini adalah yang pertama, pelaporan lebih cepat dan lebih teliti sebanyak 81%, lalu meningkatkan pengambilan keputusan sebanyak 78%, lalu yang ketiga, meningkatkan layanan pelanggan sebanyak 56%, lalu yang keempat, menaikkan keuntungan sebanyak 49%. Lalu ada Business Intelligence Dashboard Framework. Setelah kita mulai masuk wilayah pengertian dan konsep dasar Business Intelligence Dashboard ini, mari kita menjelajahi komponen apa saja yang membentuk lingkungan Business Intelligence. Yang pertama ada data warehousing. Diagram yang menggambarkan lingkungan Business Intelligence pada dasarnya sebagai dua berpotongan oval. Oval bagian kiri merupakan data warehousing. Disinilah tim teknis menghabiskan 60-80% dari waktu tugasnya adalah untuk mengekstrak, membersihkan, dan memodelkan, mengubah, dan mentransfer dari data transaksi dari suatu atau lebih sistem operasional ke dalam data warehouse. Yang kedua ada lingkungan analistik. Oval bagian kanan mengacu pada data analisis lingkungan yang merupakan domain dari penggunaan bisnis yang menggunakan alat analisis untuk query, laporan, menganalisis, tambang data, memvisualisasikan, dan yang paling penting bertindak atas data dalam data warehouse. Sejak mayoritas pengguna bisnis hanya ingin berinteraksi dengan laporan standar, tim teknis menciptakan ini untuk antarmuka dan menempatkan mereka pada intranet perusahaan. Penggunaan juga dapat melaporkan sebagai dokumen statistik, menyaring laporan dengan kriteria yang relevan, misalnya geografi penduduk, dan menavigasi laporan, yaitu pencarian dan penelusuran, untuk mengubah tampilan atau meningkatkan detail. Selain itu, banyak organisasi yang memberikan laporan pengecualian driver, seperti dashboard atau scorecard, yang menunjukkan bagaimana kinerja dibandingkan dengan rencana bagi pengguna yang ingin menjelajahi data dalam gudang dengan cara yang lebih teknis. Tim teknis biasanya menciptakan katalog bidang data bahwa pengguna dapat memilih membuat query atau laporan khusus. Katalog atau metadata ini pengguna lapisan perisai dari komplektivitas sistem back-end dan memastikan bahwa permintaan terbentuk dengan benar dan menghindari hasil yang salah. Salah satu tools yang digunakan dalam business intelligence adalah dashboard, yang merupakan tampilan visual dari informasi penting yang disajikan pada satu tampilan layar komputer. Disebut dashboard karena fungsinya sama seperti dashboard pada kendaraan. Fungsi utama dashboard secara umum adalah untuk menyediakan data atau informasi penting dan memberikan sinyal tentang suatu kondisi yang perlu segera mendapatkan respon atau perhatian.
Contoh tampilan dashboard dari Business Intelligence diberikan pada seperti tampilan pada layar dashboard mobil. Yaudah. Tahap ada di depan meja yang berisi tampilan dashboard dan beberapa klik pada manajer dengan mudah dan real time dapat memantau semua aspek kinerja yang ada di dalam kantor atau perusahaan. Didukung dengan layanan tampilan informasi dari dashboard, para manajer dapat melakukan analisis mengenai korelasi beragam dan variabel kinerja dan juga perkembangan atau kecenderungannya, apakah naik atau turun. Untuk mengembangkan aplikasi dashboard, salah satu perangkat lunak yang mudah digunakan adalah Microsoft Office Excel. Melalui aplikasi Microsoft Office Excel ini, dapat dibuat tabel atau chart yang berisikan serangkaian Key Performance Indicator atau KPI kantor atau perusahaan. Microsoft Excel adalah salah satu aplikasi terbaik di pasar atau untuk melaporkan dashboard, suatu teknik yang banyak Excel pengguna. Microsoft Office Excel adalah salah satu aplikasi terbaik di pasar untuk melaporkan dashboard. Suatu teknik yang banyak pengguna Excel mungkin tidak akrab dengan atau mengetahui bagaimana menerapkannya. Sementara banyak individu menggunakan dashboard untuk menggambarkan grafik atau tabel. Panel kontrol di Excel dapat dibuat dari gambar, bentuk, gambar tabel, grafik, sel, perbatasan, kontrol pada dasarnya, apapun yang dapat diatur secara visual mempresentasikan data. Karena dashboard dapat dibangun dengan cepat dan otomatis menggunakan VBA. Proyek perangkat lunak yang digunakan untuk beberapa bulan dapat dilakukan di beberapa minggu. Pada dasarnya, laporan dashboard adalah cara untuk visual menyajikan data penting dalam bentuk ringkasan sehingga kita dapat membuat keputusan yang cepat dan biaya yang lebih efektif. Sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.